Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini masih melanjutkan materi bab 5, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Jika minggu kemarin kita membahas tentang pengertian kalor dan hubungan kalor dengan suhu serta hubungan kalor dengan perubahan wujud, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan definisi perpindahan kalor, dan yang kedua, menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimanakah caranya? Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut akan diuraikan ketiga cara perpindahan kalor tersebut. Yang pertama, konduksi. Saat kamu menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Contohnya seperti besi, baja, kuningan, dan tembaga. Selanjutnya, penghantar kalor yang kurang baik atau buruk disebut dengan isolator. Contohnya seperti kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Ada berbagai peralatan rumah tangga yang memanfaatkan sifat konduktivitas bahan seperti contohnya konduktor dan isolator. Pada peralatan memasak, bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik, sedangkan bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik. Nah, bisa kalian perhatikan gambar di samping, jika kayunya itu merupakan isolator dan aluminiumnya itu merupakan konduktor. Contoh selanjutnya ada panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Dan ada juga pada saat udara dingin, kamu berselimut di dalamnya. Nah, selimut terbuat dari serat wol atau kapas yang bersifat isolator. Yang kedua ada konveksi. Air merupakan konduktor yang buruk. Namun, ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Bisa kalian perhatikan gambar di samping. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Nah, proses ini disebut dengan konveksi.
Pola aliran air membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Arus konveksi dapat kamu temui di pantai, berupa angin laut dan angin darat. Bisa kalian perhatikan gambar di bawah, di mana itu pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan, atau kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadilah angin laut. Dan pada malam hari, daratan itu lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian, terjadilah angin darat. Konveksi dimanfaatkan pada berbagai peralatan. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, dari gambar di bawah itu ada contoh pemanas oven dan hair dryer. Elemen pemanas oven, pemanggang roti, magic jar, dan lain-lain biasanya terletak di bagian bawah. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik. Sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Pada peralatan tertentu seperti pengering rambut atau hair dryer, aliran konveksi dibantu atau dipaksa dengan menggunakan kipas. Selanjutnya yang ketiga ada radiasi. Bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah, kamu merasakan panasnya matahari pada mukamu. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Bagaimana kalor dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa? Dalam ruang hampa, tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Cara tersebut dinamakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Kamu juga merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tanganmu pada bola lampu yang menyala atau saat kamu duduk di dekat api unggun. Udara merupakan konduktor buruk dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun, kamu yang berada di samping api unggun dapat merasakan panas. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Perhatikan benda-benda yang diletakkan di ruangan bersuhu 30 derajat Celcius. Besar kalor yang dipancarkan atau diserap benda ditunjukkan oleh banyaknya anak panah. Maka dapat disimpulkan, makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin luas permukaan benda panas, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Nah, untuk yang selanjutnya, jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Bisa kalian perhatikan benda-benda di ruangan yang bersuhu 30 derajat berikut. Nah, bisa kalian lihat gambar di samping. Maka dapat kita simpulkan bahwa makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Pada saat kamu menjemur dua kaos basah yang warnanya berbeda, kamu akan mendapatkan bahwa
kaos yang berwarna lebih gelap ternyata lebih cepat kering. Untuk menyimpulkan pengaruh warna terhadap kalor yang dilepas atau diserap dari lingkungannya, maka dapat kita simpulkan bahwa makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Nah, selanjutnya, peristiwa radiasi juga dimanfaatkan oleh hewan seperti contoh berikut. Nah, pada gambar di bawah itu merupakan contoh hewan buaya. Untuk menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin seperti buaya ini memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalor dari matahari diserap oleh buaya atau dengan cara membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Bagaimana termos dapat mencegah perpindahan kalor, baik secara konduksi, konveksi, maupun radiasi? Jadi, di dalam termos itu memiliki 5 lapisan. Nah, untuk lapisan yang pertama itu disebut dengan sumbat. Dibuat dari plastik atau gabus. Bahan ini isolator yang baik. Yang kedua, celah antara gelas dengan wadah luar dibuat hampa udara. Jadi, tidak ada penghantar panas secara konduksi dan konveksi. Yang ketiga, 2 lapis gelas. Gelas merupakan isolator panas yang baik. Yang keempat, gelas dilapisi perak yang mengkilat. Dan yang kelima, itu disebut dengan wadah luar. Nah, karena materi kita pada bab 5 yaitu kalor dan perpindahannya sudah selesai, maka seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas ke kalian agar kalian belajar dan lebih memahami lagi materinya di rumah masing-masing. Di situ ada 4 tugas, bisa kalian lihat di video ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyampaian Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.